Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat yang ada di dunia maya, khususnya para subscriber yang ada di channel Modus. Mudah-mudahan para sahabat semua, para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton semuanya telah menyimak penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai beberapa konten yang berkaitan dengan modus-modus penipuan, baik modus penipuan yang berkaitan dengan penipuan yang ada di dunia maya maupun yang ada di dunia nyata. Nah, para sahabat semua, pada kali ini kita akan kembali menyoroti tentang fenomena ataupun kejadian antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita amati secara bersama. Nah, dalam hal ini saya ingin menyoroti satu hal mengenai keberadaan dua orang ini. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa saya tidak membela siapapun, baik itu Gus Samsudin maupun pesulap merah ataupun Marcel, dan juga saya tidak sedang membela mereka ataupun sama sekali saya tidak kenal, sebab saya tidak kenal dengan mereka. Nah, dalam hal ini saya hanya melihatnya dari sisi yang netral. Nah, kembali saya mengajak kepada para sahabat semuanya untuk bisa melihat sesuatu yang jernih ya dari kekisruhan yang ada. Kita ambil segala hikmah dari kejadian yang ada, baik dari pesulap merah maupun Gus Samsudin. Nah, dua orang ini mewakili kelompok ya, mewakili dua kelompok antara yang pro dan kontra asalnya. Ada yang pro dengan Gus Samsudin, ada yang kontra dengannya, begitu juga dengan pesulap merah. Nah, yang kelompoknya Gus Samsudin dia tidak akan pro sama pesulap merah, begitu juga sebaliknya. Nah, seperti itulah dalam hidup dan kehidupan kita ya. Selalu saja ada hitam, ada putih ya, ada baik, ada benar. Dan kali ini kebenaran ini ada dalam versi masing-masing, baik itu versi pesulap merah maupun Gus Samsudin, dan kejelekan dan ketidakbenaran itu juga ada di masing-masing orang. Jadi memang tidak ada yang sempurna dari kita. Nah, akan tetapi saya ingin kembali ya, konteksnya ingin mengajak kepada para sahabat semuanya untuk bisa cerdas menyikapi yang ada. Nah, saya coba membahas dari sisi Gus Samsudinnya dulu. Nah, dengan adanya fenomena Gus Samsudin sendiri yang melakukan pengobatan ya, saya sangat setuju dengan pengobatan yang dilakukan, apalagi dengan cara menolong orang lain, dengan cara kita melakukan doa-doa ya, dengan menggunakan doa-doa yang islami, dengan cara yang baik ya, karena untuk kemaslahatan umat. Nah, akan tetapi yang saya perlu soroti adalah bagaimana cara ia memoles ya, cara beliau memoles dengan trik-trik ya, dengan trik yang dikatakan oleh pesulap merah sebagai trik sulap ya, yang seakan-akan orang ini menjadi, si pasien yang akan berobat kepada beliau itu menjadi yakin jika yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini adalah sebagai kelebihan maupun karomah-karomah. Walaupun tidak semuanya yang ada di YouTube beliau itu, mungkin ada beberapa yang tidak ditampilkan ya. Tapi kalau saya perhatikan memang di YouTube beliau itu sebagian besar adalah bagian dari trik ya, atau beliau sendiri juga sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah untuk kebutuhan konten. Nah, tapi yang sangat saya sayangkan adalah kebutuhan konten yang beliau lakukan ini dapat dilihat sebagai orang awam ini sebagai sebuah bentuk kesaktian ataupun karomah ataupun yang disebut sebagai maunah ya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sekali. Nah, hikmahnya dengan adanya kejadian ini, semoga praktisi-praktisi bukan hanya Gus Samsudin ya, yang lain itu juga berhati-hati ketika menggunakan identitas agama, baik itu agama Islam maupun agama yang lainnya, dengan menggunakan trik-trik seperti ini. Boleh saja kita meyakinkan orang, tapi tidak harus dengan cara yang seperti itu ya. Cukup dengan doa saja ya. Kalau memang orang itu sudah yakin, insya Allah orang tersebut akan bisa
sembuh tentu dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini saya sangat sayang sekali. Yang kedua, saya sangat menyayangkan ya, beliau ini adalah kalau saya lihat itu sangat suka ya dengan yang namanya budaya. Ini tercermin dari bagaimana rumah beliau ya kan, padepokan beliau ini ada beberapa lambang-lambang yang berkaitan dengan ornamen-ornamen budaya ya, ornamen-ornamen kerajaan yang identik dengan Majapahit ya. Nah, itu seakan-akan ya, jadi seakan-akan orang yang memiliki aksesoris ya, yang memiliki yang cinta dengan aksesoris budaya, dengan style yang seperti beliau ini, seakan-akan nanti ketika melakukan praktik yang seperti ini juga nanti disamakan. Nah, orang yang memiliki embel-embel kayak gini, apalagi beliau juga selain memakai embel-embel budaya juga ada embel-embel agamanya ya. Jadi yang jelek jadi ujung-ujungnya nanti bisa menjadi simbol ya, simbolnya nanti bisa menjadi jelek. Nah, makanya sangat menyayangkan ya, saya sangat menyayangkan hal ini. Nah, makanya supaya kita hati-hati, janganlah kita memakai atribut, baik itu atribut agama, atribut kebudayaan ya, untuk kita salah gunakan. Saya yakin banyak orang yang memiliki profesi seperti beliau, Gus Samsudin ini banyak yang baik-baik ya, banyak yang tulus, ikhlas ya. Ya, seperti di kampung-kampung ini sangat banyak sekali. Saya bisa berikan contoh ya. Kalau di channel YouTube sebelah ya, di channel Kayung TV, mungkin para sahabat semua bisa cari ya, namanya itu ada dukun patah tulang ataupun dukun nujum ya, namanya Nujum Datuk Tapa, ataupun di dukun patah tulang Kayung TV ya, kayak gitu aja, ataupun kearifan lokal ataupun budaya, terus kemudian budaya strip Kayung TV. Nanti akan ketemu dengan orang-orang pelaku budaya yang ada di bumi Kalimantan, yang mana saya jamin 99,9%. Nah, ini masih alami dan tidak memiliki motif sedikit pun demi kekuasaan, demi kemewahan ya, demi kekayaan, itu sama sekali tidak ada. Sebab di Kalimantan ini masih sangat asli ya, masih asli, dan orang-orangnya betul-betul mengamalkan ilmu padi. Jadi kadang-kadang saya pun juga tidak tahu mana orang yang betul-betul berilmu di sini ini ya, mana orang yang tidak berilmu ya. Sebab sama saja ya. Bahkan ketika kita tanya, mereka itu justru cenderung melindungi dirinya bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Nah, akan tetapi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, mereka ini sering muncul ketika dalam sebuah permasalahan ya kan. Bagaimana dari situ saya juga bisa melihat, wah, ini ternyata orang ini memiliki ilmu tinggi. Tidak hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan ya, dengan ilmu, tapi bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana ia melayani masyarakat, ini sangat kita bisa rasakan sekali. Nah, disinilah saya melihat bagaimana ketinggian ilmu seseorang ya, itu bukan hanya dinilai dari sisi kanuragan ataupun sisi fisiknya, tapi bagaimana ia menyikapi dalam hidup dan kehidupan, bagaimana hidup bermasyarakat, hidup dengan alam dan sebagainya. Ini dapat tercermin ya, bagaimana kecerdasan dia secara spiritual ya, kecerdasan dia secara emosional dan sosial masyarakat. Ini merupakan sebuah kombinasi kesempurnaan ilmu kalau saya melihatnya. Nah, itu yang kedua ya, tadi kembali kepada yang kedua tentang simbol ya, simbol adat budaya yang melekat pada Gus Samsudin ini sangat disorot sekali ya. Saya juga agak sedikit miris melihat bagaimana beliau memakai simbol-simbol tersebut dengan nama padepokan misalnya, padahal itu kan bagus sebetulnya kan, itu merupakan bagaimana bentuk promosi budaya, kan, tapi bisa menjadi jelek ya ketika ini gerbong lokomotifnya ini yang membawa ini menjadi berkasus ya. Tapi dalam artian di sini ya, saya hanya menyayangkan saja. Nah, jangan sampai ini juga terjadi dengan yang lain, karena saya yakin bahwa pelaku budaya ya yang ada di Nusantara ini masih sangat banyak sekali yang betul-betul baik dan ikhlas. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian saya coba sekarang menyoroti dari sisi pesulap merah atau Marselnya ya. Nah, saat ini Anda dinilai sebagai seorang hero ya, seorang pahlawan bagi sebagian orang yang suka dengan Anda, sehingga sebagian membela dan memuja Anda. Nah, akan tetapi saya melihat di belakang Anda ini juga ada yang
berkepentingan ya. Walaupun Anda tidak memiliki kepentingan itu, secara tidak sadar di belakang Anda ini saya lihat ada yang menunggangi ya. Bahwa beberapa waktu yang lalu di Facebook saya melihat ada yang membagikan misalnya dengan kalimat penegak tauhid ya kan, pemberantas kebatilan dan segala macam. Nah, ini seakan-akan Anda ini, pesulap merah ini menjadi seorang pahlawan baru ya, bukan pahlawan kesiangan ya, begitu kejam ya bahasanya ya. Nah, dan ini membelakangi, seakan-akan ya, membelakangi peran ya para ulama, para kiai, para guru-guru ngaji yang silent ya, yang silent di akar rumput ya. Mereka tanpa pamrih, tanpa tanda jasa ya, tanpa digaji. Tapi mereka yang betul-betul hari-hari istiqomah bagaimana mengajari anak-anak mengaji, bagaimana menata lingkungan masyarakat ya, yang betul-betul dibawa di akar rumput. Ini yang sejatinya disebut sebagai pahlawan. Kalau Anda, saya masih belum yakin bahwa Anda sebagai pahlawan, apalagi dengan embel-embel penegak tauhid ya. Begitu mudahnya kita memberi stempel orang karena kebetulan viral dengan perbuatan yang memberantas perdukunan ya, dianggap saja memberantas perdukunan atau praktek syirik lah ya, dianggap praktek syirik ya. Dengan trik-trik sulap diberantas oleh Anda, kemudian Anda mendapat label penegak tauhid yang real. Nah, dalam Facebook itu kan ada beberapa kayak gitu, penegak tauhid yang real. Nah, betapa cepat orang mengambil sebuah kesimpulan, melabeli Anda seperti itu. Saya tidak yakin bahwa Anda sebenarnya betul-betul ikhlas membongkar ini karena ingin berdakwah secara tauhid ya. Karena saya melihat masih ada beberapa hal yang lain motivasi Anda, bagaimana Anda ingin eksis ya. Ingin eksis di media sosial. Nah, sebetulnya mohon maaf, saya juga sama ya. Ketika saya hadir di media sosial ini ya, saya tampil di YouTube ini ya, saya juga tidak bisa melepaskan diri bahwa saya juga ingin eksis ya. Nah, akan tetapi kalau orang sudah mencapai pada tingkat kesempurnaan, bukan lagi eksistensi yang ia cari, tapi bagaimana sebuah esensi yang ingin ia dapatkan. Nah, untuk mendapatkan sebuah esensi ini perlu sebuah perbuatan yang betul-betul real tanpa embel-embel apapun, baik itu duniawi maupun dipuji orang lain ataupun embel-embel pahala yang betul-betul pure, bagaimana ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf, saya juga masih belum bisa mengamalkan ini, tapi saya menilai bahwa yang dilakukan oleh Anda pesulap merah ini masih belum pure untuk mencari sebuah esensi yang tadi saya maksud. Jika memang betul apa yang Anda lakukan ini untuk berdakwah ya, berdakwah bil medsos misalnya kan, berdakwah melewati medsos ya kan, untuk mengingatkan para dukun-dukun yang dalam tanda kutip oknum ya, melakukan kejahatan, melakukan penipuan dengan caranya, tentu Anda melakukannya, saya berikan saran dengan cara bil hikmah. Jangan dengan cara yang justru membuat sebuah pertentangan, karena apa yang Anda lakukan dengan cara pertentangan tersebut justru akan membuat sebuah masalah-masalah baru, dan Anda akan sulit untuk menyelesaikan, karena apa yang Anda lakukan sejatinya adalah mengumpulkan banyak-banyak musuh yang ada di dunia nyata, melewati dunia maya. Jadi Anda membongkar tanpa Anda membongkar, kemudian Anda melakukan hal-hal yang ada di luar etika ya, melanggar etika, ini justru menebar permusuhan. Jadi kalau bisa, mohon maaf, saya memberikan saran, apabila Anda ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Karena orang yang melakukan dengan cara-cara yang baik ini, kebaikannya akan bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi apabila kita ingin melakukan sebuah perubahan yang baik, namun dengan cara yang tidak baik, justru kita akan menjadi musuh orang tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.